Zadul Ma'ad, bukan dari, ya kadang-kadang saya langsung baca dari Zadul Ma'ad. Tapi kita bahas, beliau berkata, wa kana yanhadhu mukabbiran ala suduri qadamaihi wa ala rukbatayhi mu'tamidan ala fakhidhaihi. Adalah Rasulullah SAW bangkit dengan bertakbir di atas kedua kakinya, wa ala rukbatayhi mu'tamidan ala fakhidhaihi. Ini sudah kita jelaskan, sambil berpegang lututnya, bertandar di atas dua pahanya, namun hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif, ya. Datang dalam hadis yang sahih, dalam bertumpu pada tanah, baru kemudian bangkit. Jadi bersandar di atas apa? Di atas pahanya. Semuanya boleh dilakukan, cuma kalau ditinjau dari sisi sanadnya, hadisnya lemah, ya. Model kita nggak ada hari ini. Lagi libur. Baik. Wa fi sahih Muslim fi wa ba'd turuq al-Bukhari annahu kana yarfa'u yadayhi fi hadzal mawdhi'. Ya, dalam sahih Muslim dan sebagian riwayat jalan Bukhari, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika bangkit di posisi ini. Tsumma kana yaqra'ul Fatihah wahdaha. Yaitu bangkit dari rakaat kedua. Jadi Rasulullah SAW rakaat kedua. Rasulullah bangkit rakaat kedua, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, ya. Mengangkat kedua tangannya, yaitu bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua, dari tasyahud awal. Ketika di rakaat ketiga, maka Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah saja, dan itu juga berlaku pada rakaat keempat. Jadi Al-Fatihah tanpa surat pendek, tanpa baca surat. Walam yathbut anhu annahu qara'a fil akhirataini ba'dal Fatihati syai'an, dan tidak ada dalil bahwasanya Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat ada baca surat lain. Jadi kita rakaat-rakaat dalam salat, perhatikan rakaat-rakaat dalam salat. Adapun rakaat pertama dan kedua, maka dibaca apa? Al-Fatihah kemudian surat, ya kan? Baca Al-Fatihah kemudian disunahkan, lalu disunahkan baca surat. Sunahkan baca surat, ya. Ini sepakat ulama. Tapi yang kedua, rakaat ketiga dan keempat, kalau ada keempat, maka khilaf ulama, apakah setelah Al-Fatihah ada baca sesuatu? Boleh baca sesuatu, boleh baca surat atau ayat-ayat. Maka ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Maka ada yang mengatakan tidak baca sama sekali. Pendapat pertama mengatakan tidak dibaca apapun, Al-Fatihah saja. Dan ini diantara pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena beliau mengatakan tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Atau dalilnya kurang jelas misalnya. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah, dianjurkan. Atau sunnah. Ya, ini juga pendapat sebagian ulama. Ini sebagian mazhab mengatakan, kenapa? Ada dalilnya. Itu hadis Abu Sa'id. Kalau ini mereka boleh sesekali. Boleh, namun sesekali. Mengkompromikan kedua hadis. Menjamak atau mengkompromikan kedua dalil. Baik. Lihat, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak dianjurkan pada rakaat ketiga, rakaat keempat baca surat Al-Fatihah saja adalah hadis Abu Qatadah. Saya bacakan. Qala Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Abu Qatadah sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina." Rasulullah sallallahu jadi imam kita. Di sini enggak ada dalam Mukhtasar. Ini saya baca dari asli Zadul Ma'ad, ya.
Fayaqra'u fi dhuhr wal 'asr fi raq'ataini al-ulayaini bi Fatihil kitab wa suratain. Maka Nabi baca dalam salat zuhur dan salat asar, kedua rakaat pertama dalam salat zuhur, salat asar Rasulullah baca Al-Fatihah dan baca dua surat, yaitu Al-Fatihah surat rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah dan surat. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Terkadang Nabi dengarkan ayat tersebut, habis baca Al-Fatihah Rasulullah baca surat, Rasulullah dengarkan meskipun salat sirriyah. Terkadang Rasulullah perdengarkan sebagian apa? Ayat untuk menjelaskan dia sedang baca surat. Wa yaqra'u fil akhirataini bi Fatihatil kitab. Dan Rasulullah membaca pada dua ayat, pada dua rakaat yang terakhir, itu rakaat ketiga dan keempat, baik salat zuhur atau salat asar, dengan Al-Fatihah saja, dengan Al-Fatihah saja, menunjukkan bahwasanya sunnahnya kalau rakaat ketiga, rakaat keempat cuma baca Al-Fatihah. Ini dalil yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya rakaat ketiga keempat tidak baca surat apapun. Taib, adapun hadis yang lain ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri isyarat bahwasanya boleh baca surat setelah Al-Fatihah meskipun rakaat ketiga, rakaat keempat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, hazarna qiyam Rasulullah SAW fi dzarqataini ulain qadra qiraat alif lam mim tanzil as-sajdah. Ya, kami mengukur ya waktu lamanya rakaat pertama, rakaat kedua dalam salat zuhur Nabi seperti Nabi baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah ya. Dan itu cukup panjang. Alif Lam Mim As-Sajdah itu puluhan ayat ya. Rasulullah kalau salat zuhur lama, rakaat pertama, rakaat kedua. Wa zarna qiyamahu fi rak'atain akhiratain qadran nisfi min dzalik. Adapun rakaat ketiga keempat setengahnya. Setengah berarti seakan-akan Rasulullah baca Al-Fatihah dan 15 ayat, paham? Setengah dari 30 berapa ayat? 15. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya boleh baca surat setelah Al-Fatihah. Meskipun tidak tegas dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan zuhur rakaat pertama kedua panjang, ketiga keempat setengahnya. Rakaat pertama kedua seperti baca surat Alif Lam Mim Sajdah 30 ayat. Kalau begitu setengahnya di rakaat ketiga keempat, setengah dari awal berarti 15 ayat. Ini dijadikan dalil bahwasanya boleh membaca surat setelah Al-Fatihah rakaat ketiga, rakaat keempat. Pendapat yang ketiga dari kalangan ulama mengatakan boleh sesekali. Mereka menjamakkan dua dalil ini. Hukum asalnya seorang baca rakaat ketiga keempat tidak usah baca surat. Al-Fatihah saja. Tapi sesekali kalau ingin baca surat boleh. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang dirojikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya rakaat ketiga keempat tidak ada dalilnya baca surat, hanya baca Al-Fatihah saja. Tapi kita lanjutkan. Walam yakun min hadihi al-iltifatu fi salat. Bukanlah dari petunjuk Nabi, sunnah Nabi adalah tengok-tengok ketika sedang salat. Itu ngelirik sini, ngelirik sini. Wa fi sahih al-Bukhari annahu su'ila anhu. Dalam sahih al-Bukhari Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang menengok-nengok ketika sedang salat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Hadza ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi." Ini adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari salatnya seorang hamba, yaitu pahalanya dicuri oleh syaitan. Bisa jadi sangat jelas berkurang pahalanya, kalau terlalu banyak bisa batal salatnya. Ikhtilas yaitu mengambil dengan cepat. Mengambil dengan cepat, ngambil barang orang lain dengan cepat, seperti copet ya. Copet atau apa? Jambret. Jadi cepat. Ketika dia ngelirik, pahala langsung berkurang. Ngelirik, perkara langsung berkurang. Maka seorang kalau sholat jangan suka ngelirik. Karena pahalanya berkurang. Saya pernah duduk, saya lihat orang yang sholat pun lihat saya. Wih, Masya Allah. Untung saya nggak main mata, kalau main mata bisa pahalanya banyak. Jadi kalau kita sholat sambil ngelirik-ngelirik, pahala kita berkurang. Itu curian, dicuri oleh syaitan pahalanya. Kalau terlalu banyak gini-gini bisa batal sholat ya. Oleh karena hati-hati seorang berusaha menjaga pahala sholatnya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yansarifu min sholatihi fama kutiba lahu min sholatihi illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha. Seorang selesai sholat tidak dicatat baginya pahala sholatnya kecuali 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 sampai 1/9 sampai 1/10 sampai 1/10 ya. Jadi banyak yang dicuri oleh syaitan ya. Rasulullah tidak mengatakan 2/3. Rasulullah mulai dari apa? Setengah, 1/3, 1/4, 1/5 sampai 1/9 dari sisa pahalanya. Jadi bahaya seorang berusaha untuk sholat menjaga
salatnya agar pahalanya tidak berkurang. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa kana yaf'aluhu fi salati ahyanan. Terkadang Rasulullah SAW melirik, terkadang. Jika li'aridin, kalau ada sesuatu sehingga membuat beliau terpaksa atau perlu untuk melihat. Lam yakun min fi'lihi ratib, dan ini bukan kebiasaan beliau. Kaltifatihi ila sya'ab alladhi ba'atha ilaihi tali'ata wallahu a'lam. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengirim sebuah mata-mata untuk mencari berita dari musuh, seorang pasukan berkuda atau sekelompok pasukan berkuda. Kemudian Rasulullah ketika sholat, Rasulullah memperhatikan. Rasulullah melihat dia ke arah Sy'ab. Sy'ab itu jalan di antara dua gunung, itu dia lewat situ. Apakah dia sudah balik, apakah pergi? Rasulullah sedang sholat sambil melirik ke arah situ. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan. Ya. Yaitu ada pasukan berkuda atau seorang pasukan berkuda yang diutus oleh Nabi, dan Nabi melirik melihat dia kemana. Dan ini Rasulullah melirik atau melihat karena ada keperluan. Ya. Maka ini termasuk dari ibadah. Jadi sambil sholat beliau melirik sesuatu karena memperhatikan pasukan perangnya. Seperti sholatul khauf. Sholat khauf kan seorang konsen, mungkin lihat ke depan. Sambil lihat jangan sampai diserang oleh apa? Musuh. Maka itu lirikan atau pandangan yang dibolehkan karena ada kemaslahatan lain. Hukum asalnya Rasulullah SAW tidak tengok-tengok, tapi ketika ada kemaslahatan, dia sambil tengok boleh. Seperti seorang misalnya ketika dia sholat, tahu-tahu anaknya lepas, waduh. Dia ada keperluan melihat. Ya, jangan sampai anaknya kemudian apa? Hilang atau apa ya. Kalau ada keperluan tidak jadi masalah. Seperti demikian juga dalam riwayat Umar dikatakan, inilah ujahizu jaishi wa ana fis salat. Kata Umar, saya terkadang dalam salat sambil mengatur pasukan. Umar salat, dalam hatinya dia sambil salat sambil merenungkan, saya nanti pasukan di mana, begini, strateginya bagaimana, dia lakukan dalam apa? Salat. Hukum asalnya seorang ketika salat fokus kepada apa yang dia baca. Tapi kini ada keperluan, maka Umar menggabungkannya dalam apa? Salatnya. Dia sambil salat, dia sambil memikirkan strategi apa yang harus dia pasang pasukannya untuk berperang. Taib, kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa kana yad'u ba'da tasyahhudi wa qabla salam. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa setelah tasyahud dan sebelum apa? Salam, yaitu tasyahud apa? Akhir. Tasyahud akhir. Karena sudah kita jelaskan, Ibnu Qayyim merajihkan tasyahud awal tidak ada solawat, cuma asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Kemudian bangkit, tidak ada solawat. Ada solawat, doa itu tasyahud apa? Akhir. Tapi beliau menjelaskan bahwasanya sunnahnya adalah berdoa sebelum salam, sebelum salam setelah tasyahud. Wa bidzalika amara fi hadits Abu Hurairah wa hadits Fadalah. Dan demikianlah Rasulullah SAW perintahkan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dan juga dalam hadis Fadalah. Ya. Taib. Itu hadis Fadalah bin Ubaid. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau peringatkan, wa amma du'a ba'da salam mustaqbilal qiblah awil ma'mumin falam yakun dzalika min hadihi aslan. Adapun berdoa setelah salam, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdoa, atau menghadap kiblat, habis salam menghadap kiblat langsung Rabbana, atau balik menghadap makmum langsung berdoa, maka ini sama sekali tidak ada hadisnya. Jadi tidak ada petunjuk Nabi sama sekali. Ya, wa amatul adiyatil muta'alliqati bi salat innama fa'ala fiha wa amara biha fiha. Adapun kebanyakan doa-doa yang Rasulullah perintahkan untuk berdoa ketika sedang salat, itu Rasulullah perintahkan dalam salat. Bukan setelah apa? Setelah salat. Wa hadha huwa laiqu bihalil musalli, dan ini yang paling pantas buat kondisi orang sedang salat. Fa innahu muqbilun ala rabbih, dia sedang fokus berhadapan dengan Rabbnya. Artinya dia masih connecting dengan Rabb, maka saat itu dia hendaknya beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setelah salam. Karena Rasulullah mengatakan misalnya, berdoalah engkau ketika tasyahud selesai,
wal yatakhayyar minad du'a'i ma syaa. Hendaknya dia pilih doa yang dia sukai. Contoh dalam sujud, kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid. Kondisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika sedang sujud, fajtahidu fid doa, maka bersungguh-sungguh dalam doa, faqaminun aistajaba lakum, karena lebih mudah untuk dikabulkan. Jadi semua doa-doa yang Nabi ajarkan, mau doa kunut, mau doa apapun, semuanya dalam kondisi sedang salat. Karena itu kondisi terbaik seorang sedang connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan setelah salat. Nah, jadi jangan setelah salam kemudian berdoa, enggak. Fa idza sallama zala dzalik. Kalau sudah salam, maka sudah tidak connecting lagi, sehingga tidak dianjurkan untuk berdoa. Namun Ibnu Qayyim menyampaikan suatu pendapat beliau, saya bacakan di sini dalam bukunya yang asli. Kata beliau, illa annaha huna nuqtatun latifah. Annaha huna nuqtatan latifah. Ada sini poin penting yang perlu diketahui, yang halus, yaitu detail banget. Wa huwa annal musalliya idza faragha min salatihi, kalau seorang setelah salat, wa dzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, wa halala wa sabbaha wa hamida wa kabbara. Dia sudah subhanallah selesai, Allahu akbar, la ilaha illallah sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Bil adzkaril masyru'ah aqibas salat, dan dia sudah berzikir dengan zikir setelah salat. Ustuhibba lahu an yusalli ala nabi ba'da dzalik. Maka setelah itu, setelah selesai, dia silakan disunnah, disukai untuk bersolawat kepada Nabi. Wa yad'u bima syaa. Setelah itu silakan berdoa. Jadi tidak mengapa kalau seorang habis salat kemudian dia berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Setelah berzikir kemudian dia ingin berdoa, boleh. Ini fatwa Ibnu Qayyim dan juga fatwanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Yang tidak disunahkan adalah habis salat langsung berdoa. Tapi kalau habis salat, kemudian zikir setelah salat, kemudian berdoa, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Hanya saja para ulama permasalahkan kalau berdoa secara berjamaah. Tapi kalau doa sendiri, Ibnu Qayyim mengatakan tidak mengapa. Ya. Seorang habis itu mau berdoa, silakan. Wa yakunu du'a'u aqiba hadhil ibadati tsaniyah la yakunu dubura salat. La likaunihi dubura salat. Maka doanya ini bukan setelah salat, tapi doanya setelah berzikir. Setelah ibadah yang kedua, ibadah salat sudah selesai, ada ibadah zikir, kemudian silakan berdoa. Ya. Fa inna kulla man dzakara Allah wa hamida wa athna alaihi shalla ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ustuhibba lahu du'a. Siapa yang berzikir kepada Allah, memujinya, menyanjungnya, bersalawat kepada Nabi, maka disukai dia berdoa setelah itu, ya. Jadi tidak mengapa kalau seorang habis sholat kemudian dia berzikir kemudian dia berdoa sendiri-sendiri, tidak mengapa, bahkan dianjurkan, disukai akan hal tersebut. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Faida thumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi. Kemudian Rasulullah SAW setelah berdoa, setelah tasyahud, kemudian beliau mengucapkan salam sebelah kanannya, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasarihi kadzalik, assalamualaikum warahmatullah. Hadza kana fi'luhu ratib. Inilah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anhu annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan min tilqa'i wajhihi. Diriwayatkan ada hadis Rasulullah SAW cuma salam sekali. Jadi misalnya setelah tasyahud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Ada riwayat seperti itu. Rasulullah SAW bukan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tapi lihat ke depan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakin lam yathbut, akan tetapi hadis ini dhaif. Wa ajwadu ma fihi hadithu Aisyah wa huwa fi sunan, dan yang paling terbaik terkait dengan hal ini adalah hadis dalam sunan diriwayatkan oleh Aisyah, lakinnahu fi qiyamil lail, tapi dalam salat malam, wa huwa haditsun ma'lul, itu pun hadis bermasalah. Ala annahu laisa sarihan fil iktisar ala taslimatil wahidah, itu pun tidak tegas menyebutkan Nabi mengucapkan salam cuma sekali. Baik, hukum salam sekali. Hukum salam hanya sekali. Bolehkah kita salam hanya sekali? Baik, khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ada yang mengatakan yang wajib dan rukun salat hanyalah salam pertama.
Salam pertama. Adapun salam kedua hanya sunnah. Hanya sunnah. Pendapat kedua, yang wajib dan rukun keduanya. Yang wajib dan rukun adalah keduanya. Kedua-duanya. Siapa yang meninggalkan salam kedua, maka sholatnya tidak sah. Siapa yang meninggalkan rukun, siapa yang meninggalkan, ini pendapat. Meninggalkan salam kedua maka tidak sah. Ini pendapat mayoritas ulama. Tentu yang lebih hati-hati seorang salam kedua-duanya. Bagi orang yang mengatakan salam pertama, cuma yang wajib salam pertama, ketika dia ikut imam, imam bilang Assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung bisa naik. Sudah selesai. Atau dia cuma Assalamualaikum, salam kedua nggak ikut imam, sudah sah sholatnya. Apalagi datang dalam hadis Rasulullah SAW pernah sholat salam cuma sekali. Namun ini khilaf di kalangan para ulama tentang hadis ini. Ibnu Qayyim merajikan hadisnya apa? Dhaif. Namun menakjubkan, Ibnu Qayyim menukil dalam bukunya bahwasanya penduduk Ahlul Madinah, mereka kalau salam cuma sekali. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Ya. Dan mereka mengatakan inilah amal penduduk kota Madinah. Maka sunnahnya demikian. Namun dibantah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dalil bukan amalan penduduk kota Madinah, tetapi dalil adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak penguasa merubah-rubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dilanggengkan sehingga dianggap sebagai tradisi yang merupakan sunnah. Padahal tidak demikian. Intinya pendapat yang lebih benar bahwasanya dianjurkan salam kedua-duanya. Meskipun kita katakan salam yang wajib cuma salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Namun seorang berusaha untuk mengucapkan salam kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dapati orang salam cuma sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nunggu-nunggu kedua nggak bilang-bilang. Ternyata dia salam cuma sekali. Ya sudah. Kasih tahu dong kalau mau salam cuma sekali. Ternyata ada yang begitu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai dia. Ya mungkin dia berpendapat pendapat yang lain. Ya, tapi yang benar salam cuma 2 kali. Beda dengan sholat jenazah. Sholat jenazah diriwayatkan dari para sahabat banyak mereka cuma salam sekali. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Ya, itu yang dipraktekkan di Al-Haramain, Mekah dan Madinah. Kalau sholat jenazah salamnya cuma sekali. Tapi sholat yang lain salamnya dua kali. Saya katakan ada pendapat yang mengatakan salam sekali juga sudah cukup. Allah alam bisawab. Tapi setelah itu Ibnu Qayyim menyebutkan tentang doa-doa. Wa kana yad'u fi salatihi fayaqul. Ini di antara doa-doa yang Rasulullah baca dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Jadi yang namanya al-masih dua, ada al-masih Isa dan ada al-masih dajjal. Disebut al-masih Isa, ada yang mengatakan karena Isa dia yamsah, dia menyentuh orang sakit maka sembuh. Orang buta bisa melihat, orang lepra bisa sembuh. Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Wa uhyil mauta biizni. Aku bangkitkan yang mati dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-masih dajjal disebut masih karena dia ada yang mengatakan mamsuh karena matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan dia yamsah fil ard, yaitu dia berjalan di atas bumi dengan sangat cepat. Karena dajjal dia tinggal di atas muka bumi 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti 7 hari, dan sisa harinya seperti hari-hari biasa. Jadi kemana-mana. Ma min baladin illa sayata'ud dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu kota pun kecuali akan diinjaki dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Jadi Jakarta pasti diinjaki apa? Dajjal ya. Mau Jakarta, mau IKN semua kalau ada. Kalau ada kota semuanya akan diinjaki apa? Dajjal, semua kota ya. Yang tidak diinjak dajjal cuma mana? Mekah dan Madinah. Kenapa? Ada malaikat yang menjaga. Maka di sini sebutin bahwasanya Rasulullah berdoa dari fitnah masih dajjal. Taib, dajjal muncul di akhir zaman, muncul di akhir
zaman. Namun kita sering berdoa agar lindungi dari penyakit, dari fitnah Dajjal. Kenapa? Ada hikmahnya. Hikmahnya kita ingat akan ada orang yang sakti di akhir zaman. Itu Dajjal. Kalau dia bilang langit yang musim kemarau, amtiri ya sama amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka turun hujan. Ya. Kalau dia mengatakan bumi yang tandus, wa ya ardu ambiti, wahai bumi tumbuhkan tumbuhan, maka akan tumbuh. Kalau dia berjalan maka harta mengikutinya. Sakti luar biasa. Nah, kita di zaman sekarang jangankan Dajjal kecil aja dukun-dukun banyak orang percaya. Banyak orang percaya, padahal cuma sakti-sakti biasa. Makanya disebutkan di akhir zaman banyak wanita yang terfitnah dengan Dajjal. Mungkin sering nonton YouTube, Dajjal muncul di YouTube, pada pingin ketemu apa? Dajjal. Karena sakti luar biasa. Tidak tahu nanti media di akhir zaman seperti apa. Tapi mereka dengar tentang Dajjal, mereka ingin ketemu. Karena fitnahnya luar biasa. Maka kita berlindung dari fitnah Dajjal. Kenapa? Ada Dajjal kecil, dukun-dukun, orang-orang yang mungkin punya kesaktian, bekerja sama dengan syaitan. Sehingga orang mudah terpedaya, ada kesaktian-kesaktian ini orang mudah mengikuti. Bagaimana lagi kalau muncul Dajjal yang super sakti. Baik, kemudian wa'udzubika minal ma'tham wal maghram. Aku berlindung kepada engkau dari dosa dan utang. Dari dosa dan hutang. Kenapa ditanya Rasulullah, kenapa engkau berlindung daripada hutang? Kata Rasulullah SAW, orang kalau sudah berhutang, dia berkata, dia berbohong, berjanji menyelisihi. Ya. Ditagi-tagi, oh iya besok, ternyata tahun besok ya. Tahun depan. Dia janji menyelisih. Dia ngomong dusta. Taib wa kana yaqulu fi salati aidan, dan di antara doanya beliau berdoa, Allahumma ighfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wa wassi' li fi dari. Ya Allah, luaskanlah tempat tinggalku. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berkahilah apa yang kau rezekikan kepada kami. Ya. Namun doa ini juga diperselisihkan oleh para ulama tentang hadisnya sahih atau tidak. Tentang doa yang kedua, sahih atau tidak diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian apakah dibaca ketika salat atau ketika wudu juga diperselisihkan oleh para ulama. Tapi di antara doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ini doa agar istiqamah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau as-sabat, kekokohan dalam urusan agama, yaitu doa istiqamah. Jadi doa untuk istiqamah banyak, di antara ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrif qalbi ala ta'atik. Di antaranya ini, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau tegar di atas agama, agar istiqamah. Ini Rasulullah baca ketika sedang salat. Wal azimata ala rusydi, dan semangat untuk melakukan kebaikan. Semangat. Karena seorang banyak melakukan kebaikan tapi tidak ada azimah. Asal-asalan, sesempat-sesempatnya, bukan tekad yang kokoh. Al-azimah itu tekad yang kokoh. Jadi agar seorang bisa istiqamah, hendaknya dia punya tekad yang kokoh untuk melakukan kebaikan. Maka dia minta kepada Allah, wal azimata ala rusydi. Kemudian as'aluka syukran ni'matik, ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan. Wa husna ibadatik, dan agar bisa beribadah kepadamu dengan baik. Wa as'aluka qalban saliman, dan aku mohon kepada Engkau hati yang bersih. Hati yang bersih, tidak hasad, tidak dengki. Ini doa indah sekali. Antum bisa baca ketika sujud, ketika tasyahud. Wa qalban saliman. Wa as'aluka lisanan sadiqan. Aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku minta kepada Engkau dari kebaikan yang Kau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang Engkau ketahui. Artinya banyak kebaikan yang aku tidak tahu, Engkau tahu, berikanlah kepadaku. Dan banyak keburukan yang aku tidak tahu, hindarkanlah aku darinya. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari dosa yang Engkau lebih mengetahui. Ini doa sangat indah, boleh dibaca oleh seorang ketika dalam salat ya. Kemudian juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini banyak sekali Ibnu Qayyim sebutkan ya. Misalnya dalam sujudnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Bersihkanlah jiwaku, sungguhnya Kau sebaik-baik yang bisa bersihkan jiwaku. Ini sangat butuh, kita butuh bersihnya jiwa. Jadi kotor, dengki, hasad, sombong, angkuh, riya, banyak sekali penyakit. Jadi kita bilang, wa zakkiha, sucikanlah jiwaku, Engkau sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwaku. Jiwa kotor karena melihat yang tidak, mendengar yang tidak. Jiwa kotor, pingin maksiat, pingin macam-macam. Anta waliyuhu maulah, Engkau adalah yang menciptakan hati tersebut dan yang mengurusi hati
tersebut. Kemudian di antara doa yang diajarkan Nabi, banyak ya, tapi kita cukupkan sini. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kana idza wal mahfuz fi adiyatihi kulliha fi salat bi lafzil ifrad. Yang datang dalam hadis Nabi seluruh doa-doanya dengan lafal tunggal. Jadi misalnya tadi doanya Allahumma inni, sungguhnya aku, bukan Allahumma inna, sungguhnya kami. Semua dalam lafal tunggal. Tunggal maksudnya kata ganti pertama tunggal, yaitu aku. Seperti tadi kita baca, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, fitnah kubur dan macam-macam azab kubur. Allahumma ghfirli dzambi, Allah ampunilah dosaku. Jadi lafalnya tunggal. Allahumma inna as'aluka, sungguhnya aku mohon kepada engkau ketegaran dalam agama, lafalnya tunggal. Allah syukur nikmatik, agar bisa mensyukuri nikmatmu. Semua datang dalam lafal tunggal ya. Namun jika seorang jadi imam, ketika dia imam misalnya kunut, maka dia membaca dengan lafal jamak, kami ya. Jangan ketika jadi imam dia berdoa Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jangan. Orang tua lu aja yang diampuni. Orang tua kita gimana? Enggak. Maka pakai gunakan lafal jamak. Rabbi ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kalau dia sedang berdoa untuk banyak orang. Tapi kalau dia salat tidak sedang berdoa kunut, maka dia doa untuk dirinya sendiri. Karena masing-masing makmum punya doa sendiri. Paham ya? Karena dalil-dalil yang datang Rasulullah SAW ketika berdoa dengan kata ganti pertama tunggal. Baik, kita lanjutkan. Wa kana idza qama fi sholati ta'ta'a ra'sahu. Adalah Nabi SAW kalau salat maka beliau menundukkan kepalanya. Ya, beliau menundukkan apa? Kepalanya. Dzakarahu Ahmad. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa kana fi tasyahhud la yujawizu basaruhu isyaratahu. Rasulullah SAW ketika sedang bertasyahud matanya tidak melebihi isyarat tangannya. Jadi fokus lihat ke bawah. Artinya ketika sedang isyarat kan terbatas tangan kita sekitar sini. Jadi pandangan kita lihat tasyahud atau sekitarnya, tidak lihat ke depan. Kalau ketika tasyahud lihat fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'ala Allahu qurrata aini wa na'imahu fi salat. Dan Allah telah menjadikan kebahagiaan Nabi dalam salatnya. Fakana yaqul, dan Rasulullah SAW berkata, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, rilekskan kami dengan salat. Ya. Jadi ini di antara keistimewaan Nabi. Nabi mengatakan waji'alat qurratu aini fi salat. Allah menjadikan kebahagiaanku dalam salat. Makanya Rasulullah SAW suka salat. Sangat suka salat. Sampai beliau salat sampai bengkak kaki beliau, ya, sampai pecah-pecah kaki beliau. Sallallahu alaihi wasallam ya. Udah salat lama. Dan itulah yang dirasakan oleh para sahabatnya. Makanya dalam hadis ketika Nabi SAW salat tarawih sampai tengah malam, dari ibadah Isya sampai tengah malam. Setelah tengah malam Rasulullah selesai, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana masih ada setengah malam, melanjutkan lagi ya Rasulullah. Subhanallah. Kita kalau imam salat dari jam 8 sampai jam 12, dia salam, kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sahabat ketika salat tarawih, Nabi sudah sampai tengah malam, Nabi selesai, mereka minta Nabi tambah. Maka diriwayatkan Rasulullah SAW pernah salat sampai menjelang sahur, sampai kami tak khawatir terlambat apa? Sahur. Rasulullah salat lama. Dan itu ketika salat tarawih, karena memang Rasulullah SAW sengaja untuk salat lama-lama. Kenapa Rasulullah SAW merasa bahagia dalam salat? Nah, ini yang perlu kita perhatikan diri kita. Sudahkah kita merasa nyaman dalam salat? Sudahkah kita merasa bahagia dalam salat? Kalau belum, kita harus perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Bagaimana kita merasa nyaman dalam salat? Maka kalau salat tidak usah buru-buru ya. Jangan pikir yang penting saya sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya selesai. Enggak, kita nikmati salat tersebut sampai salat menjadi tempat kebahagiaan kita. Qayyim, Rasulullah SAW sangat senang dalam salat, sangat bahagia. Meskipun demikian, walam yushgilhu dzalik an mura'atil ma'mumin ma'a kamali hudhuri qalbihi. Namun demikian Rasulullah SAW tidak egois ketika salat.
dia tetap memperhatikan kondisi para makmum dengan hatinya yang selalu hadir. Ya. Makanya beliau contohkan, maksudnya dia ingin sampaikan, Rasulullah hobi sholat, bahkan kalau sholat lama, kalau sholat sendiri. Tapi kalau sudah sholat bersama makmum, beda. Sudah sholat bersama makmum, beda. Maka beliau memperhatikan kondisi apa? Makmum. Contoh dalam sholat tarawih, dalam sholat Ramadan. Rasulullah dalam sholat Qiyamul Lail di bulan Ramadan, Aisyah menyebutkan, Rasulullah SAW kalau sholat, terkadang langsung 9 rakaat. Langsung 9 apa? Rakaat. Rakaat ke-8 tasyahud, kemudian bangkit rakaat ke-9 tasyahud akhir. Itu beliau lakukan ketika sholat di rumah. Terkadang 4 rakaat langsung, terkadang. Terkadang 7 rakaat, 5 rakaat langsung. Tapi ketika sholat bersama jamaah secara umum, Rasulullah SAW mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya tidak dikatakan sunnah, ini kan Rasulullah sholat pernah 9 rakaat langsung. Kita bilang sunnah, kalau kau bolehkah sholat langsung 9 rakaat? Boleh, tapi kerjakan di rumah. Jangan kau jadi imam terus kau sholat langsung 9 apa? Rakaat. Bayangkan sudah 1 jam lewat atau ada makmum yang buang angin rakaat ke-8. Kurang ajar nih imam. Saya sudah bertahan, akhirnya terlepas dan berhembus. Ya nggak bisa. Tahan, rakaat 8 buyar. Dia ngamuk ya. Tapi kalau kau sendiri terserah, mau langsung 9, mau langsung 7, mau langsung 5. Artinya Rasulullah SAW dia rindu, suka dengan sholat. Sholat saya bengkak-bengkak, tapi kalau sudah berjamaah, dia memperhatikan situasi dan kondisi. Sholat Isya ada aturannya, sholat subuh ada aturannya, sholat maghrib ada aturannya, sebagaimana pernah kita lalui ya. Oleh karenanya, meskipun kata Ibnu Qayyim di antara rahmatnya Nabi, meskipun beliau sangat bahagia dalam sholat, ya, tetapi beliau juga memperhatikan kondisi para makmum. Di antara bukti dia perhatikan, Rasulullah memperhatikan para makmum, kata Nabi SAW, kata Ibnu Qayyim, wa kana yadkhulu fi sholati wa huwa yuridu italataha. Terkadang Rasulullah SAW masuk dalam sholat dan dia ingin panjangkan sholatnya. Fayasma'u buka as-sobi, tiba-tiba dia mendengar ada anak bayi yang menangis. Fayukhaffifuha makhafata an yashqa ala ummihi, maka dia pun memendekkan bacaannya, sholatnya karena khawatir merepotkan sang ibu. Ya, Rasulullah sudah meniat sholat panjang, tahu-tahu mendengar ada bayi menangis, maka dia pun memendekkan apa? Sholatnya. Kemudian juga di antaranya Ibnu Qayyim berkata, wa kadzalika kana yusalli al-fardha wa huwa hamilu umamata binta wa huwa hamilun umamata binta ibnatihi ala atiqihi. Atau hamilu umamata binti ibnatihi ala atiqihi. Dan Rasulullah pernah sholat fardu, sholat wajib, sambil menggendong cucunya Umamah. Umamah itu cucunya Nabi dari pernikahan Zainab dengan Al-As bin Rabi', ya. Dia pernikahan Zainab dan suaminya, ya. Maka lahirlah cucu Nabi namanya Umamah, tapi meninggal dunia. Rasulullah gendong dia ketika sedang sholat. Idza qama hamalaha. Kalau Rasulullah berdiri, Rasulullah SAW gendong. Wa idza raka'a wa sajada wada'aha. Kalau ruku dan sujud, Rasulullah taruh di bawah. Tapi Rasulullah SAW gendong cucunya tersebut. Kemudian juga, wa kana yusalli fayaji'ul Hasan wal Husain fayarkabani ala dhahrihi. Rasulullah sedang salat, tiba-tiba datang Hasan dan Husain, lalu naik di atas pundak Nabi SAW. Seakan Nabi jadikan kuda-kudaan oleh cucunya tersebut. Fayutilu sajdah, Rasulullah akhirnya sujud lama. Karahiyata an yulqiyahu an dhahrihi. Rasulullah tidak ingin anaknya belum puas, ya. Biarin puas-puasin dulu. Ya, jadi Rasulullah SAW perhatikan kondisi, ya, orang-orang di sekitarnya meskipun beliau sedang sholat. Wa kana yusalli fataji'u Aisyatu. Rasulullah terkadang sholat di rumahnya, lalu datang Aisyah, fayamshi, Rasulullah jalan, fayaftahu lahal bab, Rasulullah buka pintu, kemudian thumma yarji ila muslim, mundur lagi ke tempat sholatnya. Ini Rasulullah lakukan. Di sholat, ada yang ketuk, Aisyah ketuk pintu, Rasulullah maju, buka pintu, mundur lagi, sholat. Wa kana yuridus salam bil isyarah, bahkan Rasulullah SAW menjawab salam dengan isyarat. Kalau ada orang lagi salat, assalamualaikum, Rasulullah jawab, kasih isyarat, entah dengan jarinya, entah dengan telapak tangannya. Ya, seperti dalam hadis Jabir. Ba'athan Rasulullah SAW li hajatin thumma adraktuhu yusalli fa salamtu alaihi. Rasulullah mengutusku karena ada keperluan, kata Jabir bin Abdullah, kemudian aku balik, aku mendapatinya sedang salat.
Fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepadanya, fa asyara ilayya. Rasulullah kasih jawab salam dengan isyarat. Karena enggak boleh jawab salam. Kalau jawab salam batal salat. Karena kita tahu di antara salat, di antara pembatal salat adalah seorang berbicara dengan orang lain. Makanya kalau kita sedang salat ada yang bersin, alhamdulillah, jangan jawab yarhamukallah, enggak boleh. Karena yarhamukallah itu bicara dengan dia, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Tapi kalau kita bersin sendiri, kita bilang alhamdulillah, tidak ada masalah karena kita sedang memuji siapa? Allah. Karena kita sedang berconnecting dengan Allah. Tapi kalau ada orang yang alhamdulillah, jangan bilang yarhamukallah. Saya lagi sama Ustaz, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Oh, batal semua. Batal semua. Jadi enggak boleh ya. Ya. Kecuali tidak ngerti ya. Kecuali tidak ngerti. Makanya ketika orang mengucapkan salam kepada Nabi, Rasulullah tidak jawab waalaikumsalam. Karena tidak boleh bicara sama orang lain, maka Rasulullah hanya kasih apa? Isyarat. Kata Suhaib, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku lewati Nabi, Nabi sedang salat. Fa salamtu alaihi, aku pun ucapkan salam kepadanya. Faradda isyaratan. Rasulullah menjawab dengan isyarat. Qala rawi la alamuhu, qala illa bi isyarati asbu'ihi. Dia berisyarat dengan jari-jarinya. Mungkin cuma begini atau pokoknya dengan jari-jari. Ya. Dalam riwayat yang lain, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu ila Quba yusalli fihi. Rasulullah SAW pernah keluar dari kota Madinah menuju Quba. Kemudian salat di situ. Faja'atul Ansar, kaum Ansar pun datang kepada Nabi. Fasallamu alaihi wa huwa fi salat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Rasul lagi salat nih. Kaum Ansar rame-rame ucapkan salam. Faqultu li Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallam yaruddu alaihim? Bagaimana kau lihat Nabi, cara Nabi balas salam ketika mereka mengucapkan salam kepada Nabi? Hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli, padahal Nabi sedang salat. Qala yaqulu hakadha. Kata Bilal, Rasulullah melakukan demikian, yaitu wa basata Ja'far bin Aun kaffahu wa ja'ala batnahu asfal wa ja'ala dhahrahu fawq. Itu begini. Jadi tangannya begini, Rasulullah jawabnya bukan begini ya. Tapi assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi isyarat cuma begini. Ini di atas, ini di bawah. Jadi bukan begini. Assalamualaikum. Enggak, tapi begini. Jadi kalau kita lagi sholat ada yang salam, kita jawab assalamualaikum. Saya pernah begitu, saya lagi sholat dikira menyalami ya. Jadi saya lagi sholat, ada orang lewat depan saya tahan begini. Karena lewat, terus dia salamin saya. Enggak. Dia pikir saya mau salam lagi sholat, kamu jangan lewat depan saya. Cuma kan saya nggak mungkin ngomong. Jadi nyalamin kita ya. Baik. Intinya Rasulullah SAW menjawab salam dengan tangannya ya. Dalam riwayat yang lain, qala Abdullah bin Mas'ud, lamma qadimtu minal Habasyah ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa salamtu alaihi fa awma bi ra'sihi. Ya. Aku pulang, kata Ibnu Mas'ud, aku datang dari Habasyah, aku pun mendatangi Nabi, Nabi sedang salat. Aku pun mengucapkan salam, maka Nabi hanya menjawab dengan kepalanya. Bisa juga. Intinya kasih isyarat Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah jawab dengan apa? Kepalanya. Ini juga boleh. Kita bisa lanjutkan. Wa amma hadis man asyara fi salati falyu'id haditsun fa haditsun batil. Adapun hadis siapa yang beri isyarat dalam salatnya, isyaratun tufhamu anhu, yaitu bikin isyarat begini, pengganti pembicaraan misalnya. Nah, apapun dia tidak ngomong tapi dia pakai bahasa isyarat, maka salatnya batal, falyu'id salatahu, maka hendaknya dia ulangi salatnya, maka ini hadis batil, hadis yang tidak benar. Diriwayatkan oleh Daruqutni menyebutkan akan hal ini ya. Dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Majhul itu tidak diketahui kredibilitasnya. Jadi dalam hadis itu ada rawi-rawi. Setiap rawi-rawi ini ada biografinya dan bagaimana kredibilitasnya dalam periwayatan hadis. Maka ada perawi yang thiqah terpercaya, ada rawi yang di bawahnya saduq, yang kalau meriwayatkan hadisnya hasan, dan ada riwayat yang dhaif, perawi yang dhaif. Ada perawi yang tidak diketahui biografinya. Ini fulan dari A, an B, an C, an D, B ini siapa? Dicari biografinya, tidak diketahui siapa orang ini.
Jika ada rawi sanadnya, dalam sanadnya ada perawi tidak diketahui biografinya, disebut rawi majhul. Rawi majhul tidak diketahui tentang biografinya, maka hadis ini menjadi dhaif. Di antaranya hadis ini. Hadis ini hadis batil. Siapa yang berisyarat dalam salatnya dengan suatu isyarat yang bisa dipahami darinya, maka hendaknya dia ulangi salatnya. Hadis batil bertentangan dengan hadis sahih. Rasulullah SAW pernah menjawab salam dengan apa? Isyarat. Isyarat dengan tangan dan juga isyarat dengan kepala. Baik. Wa kana yanfukhu fi salatihi, dzakara Ahmad, wa kana yabghi fiha wa yatanahnahu li hajatin. Rasulullah SAW terkadang ada suara seperti nafas dari dalam salatnya. Terkadang Rasulullah menangis dalam salatnya, dan terkadang Rasulullah berdehem dalam salatnya karena ada keperluan. Biasanya kita berdehem kalau imamnya kelamaan. Imamnya kelamaan. Imamnya kelamaan. Kadang-kadang bukan imamnya kelamaan, kita yang pingin ke belakang, sehingga kita jadi tidak membatalkan sholat ya. Tapi kalau ada keperluan tidak jadi masalah ya. Mungkin ada yang ngajak bicara padahal kita sedang sholat, maka kita kasih isyarat bahwasanya kita ada dalam rumah misalnya. Kalau ada keperluan tidak jadi masalah. Atau kita takbir dengan suara yang besar. Wa kana yusalli hafiyan taratan. Adalah Rasulullah SAW terkadang salat tidak memakai alas kaki. Dzakarahu Ahmad, hafiyan taratan wa muntailan ukhra, terkadang pakai sendal. Wa amara bi salati fi an-na'li mukhalafatan lil yahud, dan Rasulullah menyuruh salat pakai sendal untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Kenapa? Dulu masjid Nabi dari tanah. Rasulullah SAW terkadang salat tidak pakai sendal, terkadang Rasulullah pakai khuf, pakai sepatu, terkadang pakai sendal. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu ala khifafikum," salatlah pakai sepatu kalian. Kenapa? Menyelisih Yahudi. Yahudi kalau masuk di tempat ibadah mereka buka sepatu. Maka Rasulullah menyuruh untuk menyelisihi, kalau masuk masjid maka pakai sepatu. Sekarang kebalik kan? Karena sekarang ini bukan dari tanah lagi, tapi dari apa? Karpet ya. Dari karpet ya. Nah, kalau udah pakai karpet hukumnya beda. Sebagian tempat di daerah-daerah Arab-Arab yang jauh sana masih ada masjid di atas tanah. Sehingga benar-benar orang datang ke masjid punya pengaruh luar biasa. Dia sholat, dia sujud di tanah, itu punya pengaruh terhadap apa? Hati yang luar biasa. Ya. Kakinya menginjak tanah. Ya. Karena orang Yahudi dulu mereka kalau masuk ibadah pakai sepatu atau pakai sendal. Namun tentunya sekarang tidak berlaku lagi, karena orang kalau pakai sendal, karpet jadi apa? Kotor. Tapi kalau tidak ada karpet, nah apa sekali-sekali kita pakai sepatu. Wa kana yusalli fi thawbil wahidi taratan. Terkadang Rasulullah SAW salat pakai satu kain, jadi kainnya digulung-gulung sehingga menutup seluruh auratnya. Wa fi thawbaini taratan, dan terkadang pakai dua helai kain, kain bawah, kain atas. Wa huwa aktsar, dan ini yang lebih banyak. Dulu para fuqaha membahas sampai bagaimana hukum salat menggunakan satu helai kain. Kenapa dibahas? Karena dulu orang-orang miskin. Sampai ada orang tidak punya dua helai kain, atau satu kainnya kotor, satu kainnya ada. Sampai terkadang mereka salat tentang hukum salat pakai satu kain. Hukumnya sah. Hukumnya apa? Sah. Kenapa? Karena kalau sekarang tidak perlu dibahas, ya enggak? Karena semua orang punya dua belah kain celana sama baju atasan. Baik, kemudian terakhir kita pembahasan ini, kemudian Ibnu Qayyim membahas tentang kunut subuh. Wa qanata fil fajri ba'da ruku'i syahran tsumma taraka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau kunut selama sebulan setelah ruku. Jadi ruku sami Allah liman hamidah, kemudian beliau kunut, dan beliau lakukan selama sebulan, kemudian beliau meninggalkannya. Ada datanglah hadis yang sahih. Wa kana kunutuhu li'aridin. Beliau kunut karena ada suatu peristiwa.
Ya, itu adanya sahabat-sahabat dibunuh sehingga Rasulullah SAW kunut mendoakan keburukan bagi orang kafir. Dan beliau lakukan selama sebulan. Kemudian beliau tidak melakukannya lagi. Falamma, dan beliau tidak melakukan cuma salat subuh aja, tapi salat yang lain juga, di antara salat maghrib. Falamma zala tarakahu, tatkala peristiwa tersebut hilang maka Rasulullah SAW tidak kunut lagi. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fakana hadiyuhu al-kunut fi nawazili khasah. Maka di antara sunnah Nabi adalah kunut ketika ada peristiwa-peristiwa besar. Seperti pembunuhan, ada peperangan, ada kesulitan bagi kaum mukminin, maka kunut. Ya. Wa tarkuhu inda adamiha, dan di antara sunnah Nabi adalah meninggalkan kunut ketika peristiwa atau kejadian sudah selesai. Walam yakun yakhussuhu bil fajar, dan ketika Rasulullah kunut, Rasulullah tidak mengkhususkan salat subuh saja. Bal kana aktsaru kunutihi fihi li ajli ma yushra'u fihi minat tul, ya. Tetapi Rasulullah kebanyakan kunutnya di salat fajar, ya. Karena salat fajar memang dianjurkan untuk apa? Panjang, ya. Wali liqurbiha minas sahar wa sa'atil ijabah wan nuzul al ilahi. Rasulullah sering kunut salat fajar. Kenapa? Karena baru dekat dengan waktu sahur dan baru saja waktu dekat dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia. Tapi kita bahas tentang masalah kunut, saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang kunut. Tentu beliau bahas sangat panjang, tapi kita ingin tahu pendapat Ibnu Qayyim tentang kunut subuh. Intinya beliau mengatakan kunut subuh dilakukan oleh Nabi ketika ada peristiwa. Bahkan beliau kunut selama sebulan. Setelah peristiwa peperangan selesai, Rasulullah SAW tidak kunut lagi. Taib, ada riwayat seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, yang periwayatan Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi bin Anas, dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Ma zala Rasulullah SAW yakunutu fil fajri hatta faraqad dunya." Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menghasankannya dan sebagian ulama mendhaifkannya. Yang lebih kuat hadisnya dhaif karena ada perawi Abu Ja'far Ar-Razi, dia perawi yang bermasalah. Kemudian Ibnu Qayyim menggunakan logika beliau. Kata beliau, seandainya Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh dengan suara yang dikeraskan dalam doanya dan diaminkan oleh makmum, maka ini adalah suatu peristiwa yang pasti diriwayatkan oleh para sahabat. Karena tidak pernah meninggalkannya, ya, selama beliau hidup dan dengan suara dikeraskan dan diaminkan. Ternyata banyak sahabat yang tidak kunut subuh, dan ternyata riwayat tidak banyak tentang kunut subuh, ya. Menunjukkan Ibnu Qayyim mengatakan bisa dipastikan hal itu tidak terjadi. Karena seandainya terjadi Rasulullah tiap hari kunut subuh, kemudian suaranya bacanya dikeraskan dan diaminkan, pasti suatu perkara yang masyhur diketahui oleh para sahabat. Namun kenapa para sahabat tidak meriwayatkan, menunjukkan itu peristiwa tidak terjadi. Oleh karenanya beliau merajihkan hadis ini dhaif. Yang benar Rasulullah SAW pernah kunut, tapi sebulan setelah itu Rasulullah tinggalkan. Tapi bagaimana sikap beliau terhadap orang yang kunut subuh selalu? Kita bacakan. Saya bacakan pendapat Ibnu Qayyim. Dan ini juga pendapat Ibnu Taimiyah, ini pendapat Syekh Utsaimin dan para ulama. Beliau berkata, beliau menyebutkan tentang hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah sholat subuh kemudian beliau kunut. Setelah wafatnya Nabi, beliau pernah kunut. Beliau berkata, "Wala raiba anna Rasulullah sallallahu fa'ala dzalik." Tidak diragukan Rasulullah sallallahu pernah kunut subuh. Tsumma tarakahu, kemudian beliau tinggalkan setelah sebulan. Fa ahabba Abu Hurairah an yu'allimahum anna mithla hadzal kunut sunnah. Maka Abu Hurairah ingin menjelaskan bahwasanya kunut seperti ini, kunut subuh sunnah. Wa anna Rasulullah sallallahu fa'alahu, dan Rasulullah sallallahu pernah melakukannya. Wa hadza raddun ala ahli al-Kufah alladzina yakrahuna al-qunut fil fajri mutlaqan inda nawazil. Ya, wa ghairiha. Dan ini bantahan terhadap ahlul Kufah, yaitu mazhab Hanafi, yang mereka membenci kunut makruh ketika sholat fajar maupun ketika kunut subuh, apakah karena ada nazil, ada peristiwa, atau tidak ada peristiwa. Pokoknya mereka enggak suka. Oleh karenanya, menurut mazhab Abu Hanifah, kunut subuh bid'ah. Kunut subuh apa? Bid'ah. Ya. Jadi kunut subuh itu ada beberapa pendapat, mau saya tulis ini. Hukum kunut subuh. Baik, ya.
Jika karena peristiwa seperti perang dan lainnya, maka hukumnya apa? Sunnah. Ya. Jika hilang maka tidak boleh. Karena Rasulullah pernah kunut sebulan. Rasulullah SAW pernah kunut sebulan lalu meninggalkannya. Taib. Jika terus menerus tanpa sebab, maka ini ada khilaf. Ada beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Maksudnya ini bid'ah. Kunut subuh itu bid'ah. Kemudian mazhab yang kedua, mazhab Maliki dan Syafi'i. Hukumnya apa? Sunnah. Hanya saja bedanya apa? Kalau Maliki kunutnya sebelum ruku. Kunutnya sebelum ruku. Kalau Syafi'i setelah apa? Setelah ruku. Baik. Kemudian mazhab Hambali, Imam Ahmad tidak menganjurkan tapi tidak membid'atkan. Tidak menganjurkan namun tidak membid'ahkan. Ini pendapat dipilih oleh mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama sekarang seperti Syekh Utsaimin dan yang lain. Saya bacakan. Adapun pendapat Hanafi, mereka mengatakan huwa mansukh. Siapa yang melakukan kunut subuh maka hukumnya sudah mansukh karena Rasulullah tinggalkan. Wa fi'luhu bid'ah, melakukan kunut subuh bid'ah. Ini pendapat mazhab apa? Hanafi. Baik. Wa ahlul hadis mutawassitun baina haula wa baina man istahabbahu inda nawazil wa ghairiha. Adapun ahlul hadis di tengah antara orang menyunahkan kunut subuh apakah karena ada peristiwa atau tidak seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan orang yang membid'ahkan itu mazhab Hanafi. Wa hum as'adun nasi bil hadis min at-ta'ifatain. Menurut Ibnu Qayyim, ahlul hadis yang lebih benar daripada dua kelompok. Fa innahum yaqnutun haitsu qanata Rasulullah sallallahu. Mereka kunut ketika Rasulullah sallallahu kunut, yaitu ketika ada nazil, ada peristiwa. Wa yatrukunahu haitsu tarakahu, dan mereka tidak kunut ketika tidak ada peristiwa. Fa yaqtaduna bihi fi fi'lihi wa tarkihi, maka mereka meneladani Nabi dalam kapan Nabi melakukan dan kapan kami meninggalkan. Wa yaquluna fi'luhu sunnah wa tarkuhu sunnah, meninggalkannya ketika ada melakukan kunut subuh dan kunut maghrib dan yang lainnya ketika ada peristiwa hukumnya apa? Sunnah. Ketika tidak ada peristiwa maka meninggalkannya sunnah. Wa ma'a hadza, meskipun demikian, Ibnu Qayyim mengatakan ini meskipun demikian ya. Ini Hambali dan juga tadi pendapat apa? Ahlul hadis. Meskipun demikian, ma'ahadha fala yunkiruna ala man dawama alaihi. Mereka tidak pernah mengingkari orang yang kunut subuh terus-terusan. Mereka tidak mengingkari. Artinya silakan aja. Wala yakrahuna fi'lahu. Dan mereka tidak membenci perbuatan tersebut. Ada yang kunut subuh tiap hari, biarin aja. Ini khilaf masalahnya. Imam Syafi'i kunut, Imam Malik apa? Kunut. Wala yarawnahu bid'atan, dan mereka tidak memandang inilah perkara bid'ah. Wala fa'ilahu mukhalifan li sunnah, dan yang melakukan kunut subuh tiap hari tidak dikatakan menyelisih sunnah. Kama la yunkiruna ala man ankarahu inda nawazil wala yarawna tarkahu bid'ah wala tarikahu mukhalifan li sunnah. Sebagaimana mereka tidak mengingkari atas orang yang mengingkarinya ketika ada nazilah, wala yarawna tarkahu bid'ah, dan memandang meninggalkannya adalah tidak bid'ah, wala tarikahu mukhalifan li sunnah ya. Bal man qanat faqad ahsan. Dimaksudkan siapa yang kunut maka dia telah berbuat baik. Wa man tarakahu faqad ahsan. Siapa yang meninggalkan kunut subuh maka dia juga telah berbuat kebaikan, ya. Wa ruknul i'tidal mahallud du'a was sana. Karena memang i'tidal itu tempatnya doa dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Ibnu Qayyim memilih pendapat ahlul hadis, itu pendapat Hambali, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya kunut subuh tidak sunnah. Tapi kalau ada yang melakukannya terus-terusan, tidak diingkari, tidak dicela, tidak dikatakan menyelisih sunnah. Silakan, ini masalah khilaf ya. Ini saya bacakan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala.
Taib, demikian saja yang saya sampaikan. Jangan lupa persiapan untuk ujian berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.